Masya Allah, luar biasa. Ternyata hidup ini juga begitu. Kadang ada manis, kadang ada pahit. Hidup ini kalau cuman manis aja, diabetes meletus. Hidup ini kalau cuman pahit aja, stres, depresi, anxiety, mati. Maka kadang ketika hidup ini cuman dua. Allah punya rencana, kita punya rencana. Yang terjadi dalam hidup ini rencana Allah atau rencana kita? Rencana Allah. Kalau kebetulan rencana Allah dengan rencana kita terjadi sama, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau kebetulan rencana kita dengan rencana Allah, yang jadi rencana Allah tak jadi rencana kita, maka kita katakan innalillah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan, ajib. In asabathu sarra, kalau yang datang itu kesenangan, kebahagiaan, kelapangan, syakar, dia bersyukur, alhamdulillah. In asabathu dharra, kalau yang datang itu kesedihan, kesusahan, kematian, sakit, rugi, tumpur, maka dia akan berkata sabar. Ibu dulu ingin punya suami yang rambutnya pirang, matanya biru, badan berotot, tinggi, perutnya six pack. Tiba-tiba dapat hitam, pendek, pesek, hidup. Ternyata yang indah itu rencana ibu atau rencana Allah? Rencana Allah. Betul Pak Ustaz. Kalaulah hilang konsen, sampai kucing. Kalaulah dapat saya laki macam yang saya inginkan dulu Pak Ustaz, rambutnya pirang, matanya biru, putih, mungkin nggak khusyuk saya sholat, nggak tenang saya kerja Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah dengan suami yang ini nih Pak Ustaz, ya mau pulang nggak apa-apa. Tenang aja hati saya Pak Ustaz. Kadang datang orang, "Bu, suami ibu tadi ku tengok di bawah orang." Bawalah. Udah ku ikhlaskan itu. Bahkan saat hari kematiannya nggak nangis ibu tuh. Orang kalau mati lagi, ya Allah, ini enggak, tenang aja. Pas ditanya, "Ibu kok nggak nangis?" "Sudah lama aku serahkan sama dia." Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya munajat itu berbisik kepada Allah, jadikan supaya hatiku ini merasa tenang dengan rencanamu. Kira-kira rencana Allah untuk kita ini ada yang tak baik? Enggak ada. Allah tidak pernah menginginkan yang tidak baik untuk kita. Tapi anak tidak bisa memahami logika ayah. Ibu ketika punya anak, waktu ibu kasih permen, dia suka nggak suka? Suka. Apa kata dia? Mama. Tapi waktu ibu kasih obat, dia marah, pahit, nggak enak kata dia. Padahal niat ibu ngasih obat baik atau tak baik? Baik, tapi anak tidak paham. Begitu jugalah dengan kita kepada Allah. Kita tidak paham apa yang diberikan Allah. Makanya hubungan kita dengan Allah ini adalah husnuzan. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Ini berat. Salat berat, ini lebih berat. Puasa berat, ini lebih berat. Zikir berat, ini lebih berat. Berat apa? Mengalahkan diri sendiri, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai hari ini masih belum bisa lagi, masih melawan dalam diri saya. Ustaz Somad, ini emak kami Ustaz, umurnya 94 tahun Ustaz, umurnya 84 tahun Ustaz. Apa yang berkata dalam diri saya? Emakku meninggal umur 70. Seandainya dia masih hidup, kubawalah dia ke Tanjung Pinang malam ini, kubawalah dia jalan-jalan ke Batam besok. Saya belum bisa menerima keputusan Allah. Tapi kemudian Allah menunjukkan kemarin ada anak TK. Ustaz, anak TK ini foto sama Ustaz ya. Kenapa? Emaknya baru meninggal Pak Ustaz. Anak TK emaknya meninggal. Kau Abdul Somad, kau sempat kuliah, sempat besar, baru emak mau meninggal. Itulah pentingnya kita membanding-bandingkan hidup. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan banding-bandingkan hidup, saya heran juga nengok ibu-ibu yang di sana. Kok dia nggak menengok kemari?
Apa yang ditengoknya di situ? Rupanya ada layar. Ada layar rupanya. Itulah kita tak boleh suuzon. Mana ada saya marah-marah tadi? Kenapa nengok ke sana? Kenapa nggak nengok sini? Untung nggak marah. Kalau marah kan malu sendiri. Ustadz, di sini ada layar, makanya mata Ustadz jangan rabun. Saya ini sebetulnya kalau ditengok langsung dengan di layar, bagus di layar. Coba tengok, coba bandingkan. Bagus di layar kan? Bagus di layar, lebih putih di situ. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Saudara yang dimulai, saya ditanya Pak Gubernur tadi, Ustadz tambah berat badannya karena ditengoknya saya agak gemuk sedikit. Saya tidak ceramah 6 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus nggak berani keluar rumah. Tiba-tiba bulan Agustus saya ceramah di Medan tahun 2019. Di kamar tuh ada apa namanya alat untuk berat badan tuh? Timbangan. Saya pun naik di timbangan, saya tengok berat saya 66. Biasanya berat saya 50 kilo. Begitu saya naik, saya tengok 56 kilo. Berarti kalau 6 bulan kita nggak pergi keluar, naik 6 kilo. Ustadz jangan terlalu kurus. Kalau mau berwibawa, agak gemuk sedikit Ustadz. Yang ngasih tahu dokter di Batam ini. Nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik. Ustadz jangan terlalu kurus, nanti diembus angin pas tablik. Gimana caranya biar supaya gemuk Pak Dokter? Ustadz minum susu kental manis, pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Saya belilah 90 saset pagi, karena kalau dibeli yang kaleng itu ada pengalaman saat beli kaleng, minum enak, begitu kalengnya dibuka rupanya anak cicak 3 dalam. Itu maka saya beli yang saset kan langsung habis. Minum, timbang, Pak Dokter, ya saya sudah minum 1 bulan terus nggak nambah Pak Dokter. Kalau begitu Ustadz memang sudah ditakdirkan Allah kurus. Jadi saya kurus ini bukan karena diet, saya kurus ini karena takdir. Nggak usah pikirkan berat badan. Kalau hidup ini kita mikirkan cakap orang, kalau hidup saya ini mikirkan cakap orang, udah lama saya mati. Nggak saya pikirkan. Hidup ini tidak berat. Yang berat itu memikirkan cakap. Betul. Betul kata orang. Kurus kita, apa kata orang? Ku tengok Ustadz ini penuh penderitaan. Gemuk kita, apa kata orang? Ku tengok penyakitan. Mau kurus, mau gemuk, yang penting bisa beribadah. Tapi nggak enak Pak Ustadz. Kenapa? Orang ngejek saya terus, kok besar kali. Saya kasih tahu cara jawabnya. Kok besar kali? Sebesar apapun kita, Allah Maha Besar. Begitu cara untuk mengatasi gagal diet. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Udah 2 kali Ustaz Somad ini bersolawat. Aksirus salat alayya, perbanyaklah solawat kepada aku, khususnya hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, subuh Jumat. Banyak-banyak bersodakoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersolawat itu amalan lidah. Kalau bersodakoh itu amalan duit. Masuklah anak-anak penari membawa tepasi. Anak Melayu katanya.
Saya paling anti menengok orang menari-nari. Pas menari saya tengok, saya kalau udah ada orang menari pasti menunduk aja. Kenapa? Karena kamera itu ke mata saya. Kalau saya tengok nanti di komen orang, Ustadz gatal kata dia. Baru saya menunduk, takut saya yang menari ini anak gadis. Pas saya tengok anak TK rupanya. Nggak apa-apa, senyumlah saya. Langsung ditanya Pak Gubernur, anak Ustadz laki-laki ya? Iya Pak, paham dia. Rupanya Ustadz ini nggak punya anak perempuan. Itu maka senyum dia nengok anak perempuan. Ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Ustadz, jangan lagi ada tari-tari persembahan kalau datang gubernur, wali kota, pejabat-pejabat dari Jakarta di bumi Melayu. Jangan lagi ada pakai tari persembahan. Kenapa? Karena tari persembahan itu artinya sembah. Tak boleh menyembah manusia. Oh, jadi tak boleh, nggak boleh. Oh, kalau gitu kita rubah aja. Apa namanya? Tari welcome. Apa salahnya? Tari selamat datang. Datang dia, selamat. Baliknya mana kita tahu? Iya. Tapi saya nggak setuju Pak Ustadz. Kenapa? Karena penari itu rambutnya nampak. Kalau gitu tutup pakai terpal, tutup pakai jilbab. Apa salahnya? Ditutup pun orang Melayu tak marah. Tari Melayu tutup rambutnya. Oh iya. Tetap masalah Pak Ustadz. Kenapa masalah? Karena yang menari itu anak gadis, latihan ATK. Apa masalahnya? Karena kalau yang menari itu anak gadis, mengangalah mulut orang ternengok. Menengok anak gadis menari, menetes air liur. Balik ke rumah menengok bini, menetes air mata. Maka sudah tepat seperti yang dilakukan di Kepulauan Riau ini. Tari anak Melayu yang disuruh adalah anak TK. Sudah tepat. Tolong kabupaten provinsi lain tiru seperti yang dilakukan di Kepulauan Riau. Nah, saya yang di bagus-bagus itu saya syiarkan supaya diambil orang, dibawa ke sini. Datanglah anak itu membawa tepak sirih. Pertama mau dikasihnya sirih itu ke Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, Ustadz dulu. Dikasihnya ke saya petik ujungnya aja. Doaman dulu kalau dikasih tepak sirih, sirihnya diambil, dioles pakai kapur, dikasih pinang muda, dipecikkan gambir, dimakan. Dulu begitu. Sekarang ujungnya aja sedikit. Itu namanya sirih minimalis. Sesuai dengan APBD. Habis itu baru anak itu ke sebelah ke Pak Gubernur. Saya tengok Pak Gubernur nggak ada ngambil sirih. Rupanya diletakkannya duit di situ. Letakkannya duit situ. Dalam hati saya, untung aku duluan. Kalau sempat Pak Gubernur itu duluan, duit terpaksa duit aku keluar. Makanya malam Jumat, hari Jumat itu yang bagus adalah sodako. Pak Gubernur tadi menunjukkan kita menunjuk sodako. Jadi anak-anak itu semangat, anak-anak itu menari. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Takbir. Saya kalau udah takbir itu berarti udah 45 menit ceramah. Tadi saya maju jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9.30. Nggak mungkin jam ini bohong. Ini bukan jam ece-ece ini. Kalian pikir jam kaleng-kaleng ini. Ini jam Casio ini. Kasih orang. Dikasih Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak. 45 menit saya sudah ceramah. Kalau bapak-bapaknya fokus biasa, ibu-ibunya fokus biasa, tapi anak-anak fokus. Tanjung Pinang punya cerita. Anak-anak, mohon maaf ya anak-anakku, boleh Ustaz tanya? Boleh? Kalian dipaksa ini. Asli relawan, asli. Naik satu orang sini. Bang Banser, angkat satu orang sini. Masya Allah,
Masya Allah. Siapa namanya? Rifai. Hah? Rifai. Rifai namanya. Naikkan lagi bang. Naikkan yang baju kaos calon menteri olahraga. Nah, naikkan tiga-tiganya. Masya Allah. Hebat. Ini siapa namanya? Novala dan Irawan. Oh, mak hebat. Saking hebatnya payah ngulangnya balik. Ini siapa namanya? Azmi Zafran Librastan. Nama orang sekarang hebat-hebat. Cemana lah Pak KUA tuh nanti mau nyebutnya ya. Masih kecil. Kalau nama-nama kita ini kan mudah aja ngingatnya. Mudah untuk membacakannya. Masya Allah, kita doakan ya anak-anak yang soleh-soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang saya perhatikan anak-anak sekarang ini lagunya itu nggak sama macam kami dulu. Saya ini kan Gen X. Gen X itu azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena memang Gen X itu gen yang paling menderita. Tapi kalau Gen Alpha sekarang slow dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Slow aja, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin. Amin. Mau baca surat apa anakku? Surat apa mau dibaca? Hah? Ya lama-lama habis waktu ini. Ini menunjukkan hafalannya banyak. Bingung dia mau ini hafal ini. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-An'am, Al-Maidah. Li'ilafi Quraisy li'ilafihim lilatashitasi wasgois falyabudu Rabbahana bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dibacanya pilihnya ayat falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak kamu beribadah. Allah cuma minta satu, banyak beribadah. Kalau kau banyak beribadah, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dikasihnya makan. MBG. Jangan ungkit-ungkit Bapak. Wah, apa kata mereka komen? Jangan ungkit-ungkit lah Pak. Tahu pula dia main ungkit. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Pak. Udah dipoto kami bertiga tadi. Kita doakan semua anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Pak Banser, tangkap, mau kulemparkan dari atas. Masya Allah, tabarakallah. Berani mereka naik ke atas. Orang Kepulauan Riau, Tanjung Pinang mau ngasih tahu, kenapa dipajangnya anak di depan? Ustadz, sedang anaknya aja seperti itu hebatnya, apalagi bapaknya. Anak, kalau nggak percaya, tes bapaknya. Walaupun dimuliakan Allah. Bapaknya kulhu, mobil falak, mobil nas. Sekali-sekali kuliah itu pun nggak dapat ujungnya. Anaknya langsung ke atas. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was-saif, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum. Kalau kau rasa takut,
cemas, galau, gundah gulana. Wa amanahum, Allah yang akan memberikan rasa aman dalam dirimu. Ibu-ibu yang ada rasa khawatir, rasa cemas, yang menanamkan rasa tenang ke dalam hati kita adalah Allah. Apa pula Pemda? Allah. Makanya libatkan Allah lillah supaya kita tidak lelah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kau suci, subhanallah, Allah maha suci. Kau hebat, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kau besar, Allahu akbar, Allah maha besar. Makanya libatkan Allah. Ini rumahmu, bagus rumahnya ya, alhamdulillah. Ini mobilmu, alhamdulillah, sudah lunas, insya Allah. Ini anakmu, alhamdulillah. Ini istrimu, masya Allah, tabarakallah. Ini suamimu, innalillah. Jangan sampai lupa menyertakan Allah. Orang kalau menyertakan Allah dalam hidupnya, kalau dia berhasil, dia tidak sombong, karena semua adalah pemberian Allah. Tapi kalau dia gagal, dia juga tidak putus asa, karena dia bersandar kepada Allah. Bersandar ke pohon, tumbang. Bersandar ke kawan, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring musuh dalam selimut. Betul? Betul pula. Tidak ada tempat bersandar. Bersandar kepada harta binasa, bersandar kepada kuasa sirna. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Bapak Ibu bisa ramai melimpah ruah malam Jumat ini, apakah diwajibkan Pak Gubernur? Tidak. Ada pembagian sembako? Tidak ada. Semuanya karena Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Majelis kita majelis munajat, meminta kepada Allah. Majelis kita majelis solawat, karena kita bersolawat. Majelis kita adalah majelis zikir, karena kita berzikir. Maka tak boleh ada perbuatan maksiat. Itu maka ada pagar besi di tengah, walaupun tak sampai ke ujung. Pagar besi supaya apa? Supaya jangan menyatu antara laki-laki dan perempuan. Ini perempuan semua, nggak ada laki-laki, ada sedikit. Ini laki-laki semua, nggak ada perempuan. Ada majelis badan kontak BKMT, majelis taklim. Hai guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dan percaya ini yang hadirnya semua ini orangnya hatinya bersih. Kalau hatinya tak bersih, tak mungkin dia datang. Karena kalau hatinya kotor, siapa yang mau ceramah nanti? Ustaz Somad, ngapain pula dia ceramah-ceramah kita? Apa kali hebat dia, udahlah dia kurus, hitam, pesek. Ganteng aku lagi, kata dia. Apa kali hebat dia? Dia duduk di atas, pakai pentas, pakai karpet, dimuliakan, dikasih kue, dikasih minum. Kami duduk di bawah, tak pakai alas, tak pakai atap. Kami yang duduk di atas ini, Abdul Somad yang di atas ini. Sementara ada bapak ibu yang duduk di atas lantai, tak pakai atap, tak pakai karpet. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan? Ini kalaupun diaminkan, janganlah kuat-kuat. Jaga juga lah perasaan. Ini orang-orang ini kalau udah masuk surga nanti, dia nggak mau masuk surga sendirian. Begitu dia masuk surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat masuk surga. Ucapan datang dari Allah, 3 kali diulang. Saking dia ingin dapat ucapan itu. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam
mir rabbir rahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ucapan itu. Ketika orang Tanjung Pinang masuk ke dalam surga, mereka tengok kawan di sebelah yang dulu satu musola, yang dulu satu pengajian, yang dulu sama-sama. Wahai malaikat, kenapa kawanku yang dulu sama-sama pengajian, sama-sama puasa sunat, sama-sama tabligh akbar, dia di mana sekarang? Kebetulan dia transit. Di mana? Neraka jahanam. Hebat juga orang Tanjung Pinang. Kita bilang kawannya masuk neraka jahanam, bukan dia sedih, ketawa pula dia. Orang beriman tidak mau masuk surga sendirian. Kalau ada tetangga kita tidak ke masjid, yang salah itu dia atau kita? Kita, apa pula dia? Kita salah, kenapa tidak mengajak dia? Kalau ada tetangga yang belum bertudung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Ustaz Abdul Somad hanya sanggup datang ke Tanjung Pinang, ke lapangan ini sebelum Covid, malam-malam juga dulu, ingat di sini. Dulu saya pernah ke Tanjung Pinang, waktu itu Pak Lis Darmansyah, waktu itu 10 tahun yang lalu beliau wali kota. Ini wali kota juga lagi. Saya pun heran, jangan-jangan manusia abadi ini, saya bilang. Ingat saya dulu dia wali kota ini, dan mukanya nggak tua-tua. Ini Pak Lis, saya ragu-ragu tadi. Terus kata Pak Gubernur, wali kota Tanjung Pinang. Ini yang dulu nih, saya bilang. Saya hanya bisa datang kemari sesekali dalam sekian tahun. Tapi ada orang yang bisa mengirim dai-dai ke pulau-pulau terpencil yang tak bisa disentuh Abdul Somad. Hanya dengan satu tanda tangannya, pulau-pulau selamat dengan dakwah. Allahu Akbar. Penggali kuburan nggak ada yang peduli, penyelenggara jenazah tak ada yang peduli, muazin, pengurus masjid nggak ada peduli. Tapi ada orang dengan tanda tangannya cair APBD. Selagi tanda tangan masih laku, selagi jabatan masih ada, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan nanti setelah nggak ada barulah datang ke Ustaz Abdul Somad, apa yang bisa kita bantu? Nggak bisa. Saya kalau ada orang datang begitu, selesai saya tausiah, datang 3 orang. Kami mau bantu Pak Ustaz. Saya bilang, Bapak, saya polisi Pak Ustaz. Sekarang udah pensiun. Bapak, saya tentara Pak Ustaz. Sekarang antar cucu Pak Ustaz. Bapak, saya perusahaan minyak, petroleum. Sekarang ngantar istri Pak Ustaz. Saya bilang banyak-banyak istighfar aja Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Jangan terlalu dekat pohon palam, karena saya tengok takut itu gugur ke bawah. Tapi yang di bawah ini tawakalnya kuat, nggak peduli dia kering. Kalau tak gugur kata Allah, tidak gugur. Tengok, nggak gugur, padahal udah kering, nggak gugur-gugur. Ini sedang mengajarkan ke kita, hidup tidak bisa dilawan. Resiko muda adalah tua, resiko hidup adalah mati. Hijau, muda, gagah, perkasa, kuning, layu, akan jatuh ke bawah. Tapi pohon palam tidak berputus asa. Kenapa? Karena yang muda-muda akan tetap tumbuh ke atas. Saya ini adalah ranting, saya ini pelepah palam yang tua yang akan gugur. Tapi saya tidak putus asa. Kenapa? Karena ada pelepah yang hijau-hijau yang akan mengisi Tanjung Pinang di 2000. Jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Tuh. Inilah orang Tanjung Pinang ini. Belum mau selesai bercakap, dia mau tepuk tangan aja bawahnya. Malam ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Ini, anak-anak ini nanti punya istri, punya anak, istrinya nanya, Abang, ya, gimana masa kecil abang dulu? Abang dulu nengok dangdut.
Bisa digoyang. Tapi anak-anak Tanjung Pinang tidak begitu cerita masa kecilnya. Anak Tanjung Pinang begitu ditanya sama istrinya, "Aa," kebetulan istrinya orang Sunda, "Aa, kunaon ieu teh? Gimana masa kecil Aa dulu di Tanjung Pinang?" "Kami tablik akbar manusia, matanya kalau dikumpulkan seperti bakso. Banyak manusia." Dan ketika itu yang tablik akbar ceramah Ustadz Abdul Somad. "Masih hidup Ustadz itu," kata istri. "Masih." Ini kejadiannya tahun 2045. Waktu itu peringatan Indonesia Emas. Bulan Agustus waktu itu 2045. Istrinya yang bertanya itu ketua Dharma Wanita PKK. Mereka sudah jadi menteri. Gak ada pula yang mengaminkan itu. Amin. Nampak kali orang ini gak senang hati. Amin. Masalah hati ini sekarang. Kalau gitu kita undang lagi Ustadz itu ya. Iya, ke kantor kita di Jakarta. Oke, mereka telepon. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Betul ini Ustadz Abdul Somad yang dulu di Tanjung Pinang tahun 2026. "Betul." "Acara munajat." "Betul." "Mohon maaf Ustadz ya." "Iya." "Ustadz masih hidup?" "Masih lah," aku bilang. "Apa maksud kalian?" "Maksudnya suami saya ini Pak Ustadz sekarang yang Ustadz dulu suruh naik ke atas." "Masya Allah. Kami mau bawa lagi Ustadz ke kampung kami di Tanjung Pinang. Naik helikopter kita Pak Ustadz." "Oke, I'm coming." 2045 kami tablik. Waktu itu bapaknya udah meninggal. Saya masih hidup. Inilah bersihnya hati orang Tanjung Pinang ini. Padahal aku bilang mereka mati, senyum juga. Itu kalau nggak hati bersih nggak bisa. Macam mana lah caranya biar bersih macam hati orang Tanjung Pinang ini ya? Ini rahasianya, ini ada pada makanan yang halal. Orang Tanjung Pinang ini dekat laut, makanannya halal, segar. Ikannya itu baru mati sekali, bahkan setengah mati kan itu dimakan. Beda sama saya, di tengah kami mau ke laut itu jauh. Makanya saya kalau di Tanjung Pinang ini, di Batam, asal dibawa ke tepi laut tuh nengok, nggak berkedip saya. Betul-betul saya nikmati betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih makan halal. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Enak ceramah di Kepulauan Riau ini, hafal orang ini. Tak hafal tak tidak lah, pokoknya keluar suaranya. Nasihatin ubun-ubun. Nasihatin itu artinya ubun-ubun. Kadzibatin pembohong. Khati'atin pelaku dosa. Yang bohong kan lidah, yang laku dosa kan tangan. Kenapa disebut kepala? Karena tangan, kepala, lidah diperintahkan oleh otak. Makanya orang sini kalau negur, kalau dia pergi ke rumah makan, ada otak gitu. Nggak ada otak, makan otak-otak. Otak dapat perintah dari mana? Dari jantung. Jantung apa tugasnya? Menyemburkan darah. Itu maka jantung itu berdegup dan berdetak di sebelah kiri, bisa terasa degupan detakannya. Itu jantung yang normal. Kalau yang nggak normal itu, biasanya jantung itu tak normal disebabkan oleh dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempe. Tapi kalau saya tengok ini orangnya jantungnya tenang semua. Sepiring nasi, sepiring bakso, sepiring mie ayam, kalau dia dari barang haram, dia masuk ke jantung menjadi darah, darah menyembur naik ke otak, otaknya menjadi haram, matanya menengok haram, lidahnya bercakap haram, telinganya mendengar haram, gara-gara makan. Jangan kasih anak makan haram. Jam 10 kurang 15. Kenapa Ustaz tengok jam? Macam ada semut naik ke atas. Maksudnya Ustaz kesemutan. Itu kalau udah kesemutan itu berarti udah sejam berdiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 jam saya ceramah, jamaah matanya masih menyala abang.
Ibu-ibu, anak-anaknya pun. Kadang di beberapa tempat saya ceramah baru 15 menit sudah ilmu padi, makin menunduk makin beris. Baru ceramah, baru pembukaan sudah keluar kudanil. Tapi di Tanjung Pinang nih saya tengok semangat semua orang. Ini kalau saya ceramah sejam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Aku udah mau mati. Pagi tadi dari Rimbo Panjang ke Pekanbaru, dari Pekanbaru terbang ke Batam. Di Batam tadi acara di Polda Kenduri, kebangsaan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat lintas suku. Habis itu menyeberang laut pula sampai ke Tanjung Pinang. Malam ini berjumpa, belum ada istirahat sama sekali. Saya tadi nggak menduga, saya pikir tadi, saya bilang tadi waktu di mobil, bang, nampaknya aku nggak bisa lama-lama, nggak sampai sejam, ini setengah jam aja ya. Kenapa? Ditawari orang ini pula makan durian. Oh, nggak tahan durian kan? Rupanya sampai juga saya sejam. Masya Allah. Ini pastilah karena doa orang yang soleh-soleh, yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah menjaga Tanjung Pinang, menjaga Kepulauan Riau. Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah. Rakyatnya makmur sejahtera. Dibukakan pintu rezeki dari bumi, dari langit. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh dan solihah, diselamatkan Allah dari narkoba, dari zina, dari LGBT. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Tanjung Pinang, jadikan Kepulauan Riau, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, dzunuba a'yunina, dosa mata kami, wa fi adzanina, dosa telinga kami mendengar yang tak baik, wa fi uqulina, dosa pikiran kami memikirkan yang tidak benar, wa fi aidina, dosa tangan-tangan kami, wa fi arjulina, dosa kaki kami, wa fi furujina, dosa kemaluan kami. Rabbana fir lana dzunubana wa li azwajina, ampunkan dosa suami istri pasangan hidup kami, wa li abaina wa li ummahatina, ayah kami, emak kami yang melahirkan kami, wa li masyayikhina, guru-guru yang sudah mengajarkan kebaikan pada kami, kiai-kiai kami, tuan-tuan syekh kami, habaib-habaib kami ya Allah, wa li auladina, anak-anak kami. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak kami dari sabu-sabu, selamatkan dari pil anjing gila, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari pergaulan bebas, selamatkan dari perbuatan maksiat, selamatkan dari fitnah akhir zaman ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Tanjung Pinang ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih tertanam di dalam tanah, naikkan ke Kepulauan Riau ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh, dekatkan rezeki itu ke tempat kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu, kalau rezeki kami itu susah, sulit dan payah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah, wattuqa, tanamkan rasa takut ke dalam hati. Kalau suami takut kepada engkau, istrinya akan selamat. Kalau istri takut kepada Allah, dia akan amanah. Kalau orang tua, anak-anak takut kepada Allah, keluarganya menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina, tanamkan ketenangan ke dalam hati kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang tenang, yang baik ya Allah. Allah marzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan umrah ke Baitullah. Izinkan kami mengucapkan salam di depan mak Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatallah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Allah madammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuh kami semua ya Allah. Rabbana kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami. Saudara-saudara yang hadir malam ini sudah bertaubat, sudah baik, bangunkan besok subuh untuk sholat subuh berjamaah di masjid ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas sholat, jadilah suami yang sholat, istri yang sholat, anak-anak yang mendirikan sholat, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah ya Allah. Allahumma tub alaina, terima taubat kami, waqtim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kama jama'atana fi hadhihi lailatil mubarakah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di malam yang penuh dengan keberkahan, malam Jumat, fi syahril mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Muharram, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di majlis ilmu, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga bersama manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang terbaik surga jannatul firdaus, ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama 1 jam ini banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung Tuhan. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu. Ada apa tuh? Ada apa tuh? Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Macam paham aja orang. Ada orang Jawa. Pripun kabare panjenenganipun? Masya Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,